Assalamualaikum, saya Ambardi. Video ini menjelaskan mengenai pembuatan kertas daur ulang. Oke, kita mulai. Siapkan kertas HVS, koran, kardus, atau jenis kertas lainnya. Bisa dikelompokkan sesuai jenisnya atau sesuai warna atau dicampur. Kalau dicampur, warna yang dihasilkan tergantung jenis yang paling banyak. Misal, ini kardus yang paling banyak, maka bubur kertas jadi warna coklat. Semua kertas dicuci bersih, selain membersihkan dari kotoran, juga agar mudah dirobek-robek menjadi kecil, agar bisa diblender. Pencucian bisa berkali-kali tergantung kondisi kertasnya. Kalau kotor tentu harus beberapa kali dicuci. Kalau relatif bersih, bisa 1 kali cuci. Ini sambil dirobek-robek kecil agar mudah di blender. Selanjutnya masukkan ke blender seperti cara memblender umumnya. Sambil diberi air secukupnya. Kertas jangan terlalu padat agar blender tidak berat berputarnya. Jadi air disesuaikan kondisi bahannya. Lama blender 1-5 menit tergantung karakter yang diinginkan. Misalnya kertas yang dihasilkan ingin terlihat kasar, memblendernya sebentar, atau jika mau bubur kertas halus, bisa blender lebih lama. Jika kertas yang akan dihasilkan bertekstur, bisa ditambah berbagai serat alam saat memblender. Atau tinta yang ada di kertas bekas juga bisa jadi tekstur bintik-bintik. Jika kertas mau berwarna tertentu, bisa ditambah zat pewarna sambil diblender agar warna merata. Ini di video layar kecil, contoh mesin bubur kertas. Mesin bubur kertas bisa berbagai model atau bentuk. Yang umum sering disebut mesin Hollander Bitter. Satu model atau bentuk atau jenis mesin bubur kertas belum tentu cocok untuk segala jenis bahan. Karena jenis bahan juga berbagai jenis. Ada yang serat alam seperti gedebok pisang, ampas tebu, dan lain-lain. Juga ada dari kertas bekas seperti HVS, koran, kardus, dan lain-lain. Jadi kita harus memodifikasi model atau bentuk mesin dan pisaunya. Setelah di blender, hasilnya bubur kertas ditampung di bak. Selanjutnya, menyiapkan alas cetak atau alas jemur bubur kertas, yaitu triplek dilapis kain. Kain yang digunakan kain belacu, bisa juga jenis kain lainnya. Yang penting tidak luntur dan bisa menyerap air. Ini karena kain masih baru, perlu dicuci pakai sabun, agar tidak ada sisa zat-zat yang melekat di kain, yang bisa berpengaruh pada warna kertas yang dijemur. Ini juga triplek dicuci bersih pakai sabun. Kalau triplek baru, umumnya ada zat-zat tertentu yang bisa berdampak ke kain dan bisa juga ke kertasnya. Dalam hal mungkin luntur atau warna jadi belang dan lain-lain. Triplek yang digunakan bisa yang tipis, sedang, atau tebal, yang penting rata. Kalau sedang atau tebal, relatif lebih bagus, tidak mudah lengkung. Tapi untuk awal-awal bisa pakai triplek yang tipis. Cara untuk meluruskan triplek yang lengkung agar bisa datar atau rata lagi dengan dibasahi air dan ditumpuk beberapa triplek atau diberi beban pemberat di atasnya. Kita bentangkan kainnya sesuai lebar dan panjang triplek. Kain yang lebih dipotong. Ratakan dengan air sambil ditekan kain pakai tangan agar kainnya nempel rata di triplek. Staples sisi satu tanpa menarik kain.
kemudian sisi berlawanan. Basahi dengan air sambil kain ditekan juga ditarik agar kain kencang. Staples tengah, kemudian pojok kiri dan kanan, selanjutnya seluruh sisinya sambil ditarik agar kain kencang. Kemudian sisi sampingnya, basahi kain dan tekan, usap agar kain menempel rata di triplek. Kemudian staples sisinya tanpa menarik kain. Selanjutnya sisi seberangnya, basahi kain sambil tekan, usap, dan tarik kain agar nempel rata di triplek. Staples sambil ditarik kainnya agar kencang. Staples dari tengah, kemudian pojok, ujung kiri dan kanan, kemudian semua sisinya. Balik triplek dan palu, staples yang tembus. Kalau tripleknya tipis, staplesnya bisa tembus. Kalau tripleknya tebal, staplesnya tidak tembus. Setelah selesai, lanjut bersihkan kain dan tripleknya dengan air. Selanjutnya proses cetak bubur kertas. Di triplek berlapis kain. Basahi sekalian bersihkan triplek berlapis kain. Ini ada berbagai cara mencetaknya. Aduk bubur kertas dalam bak, biarkan air agak tenang. Pertama, pakai 2 rangka cetak yang pakai kain screen dan rangka yang tidak pakai kain screen. Ditumpuk jadi satu. Masukkan rangka cetak yang ditumpuk. Angkat dan tiriskan airnya. Air dalam bak bisa ditambah atau dikurangi agar bubur kertas tidak terlalu kental, juga tidak terlalu encer atau cair. Lepas angkat rangka cetak yang tidak pakai kain screen. Bubur kertas tercetak di rangka cetak yang pakai kain screen. Tiriskan lagi airnya pakai spons atau busa penyerap air. Kemudian tempelkan ke triplek berlapis kain dan ditekan atau gosok ke kiri, kanan, atas, bawah agar airnya keluar. Pakai rakel. Ini busa atau karet pembersih air di lantai atau ubin. Setelah dirasa agak kering, bubur kertas menempel rata di kain, maka rangka cetaknya yang ada kain screennya bisa ditarik atau dilepas. Ini dilakukan 2 kali, dilapis 2, sama seperti tadi. Nanti hasil kertasnya jadi lebih tebal. Jika cukup ketebalan 1 lapis, maka hanya dicetak sekali saja. Jadi ketebalan kertas bisa dengan lapis 1, 2, dan seterusnya. Tapi tidak bisa lapisan terlalu banyak atau terlalu tebal, karena terlalu tebal saat jemur bisa lepas atau terangkat atau lengkung.
Tiriskan lagi airnya pakai spons atau busa penyerap air. Cara kedua hanya pakai satu rangka cetak yang pakai kain screen. Prosesnya sama, bubur kertas dalam bak diaduk, biarkan air agak tenang, masukkan rangka cetak yang pakai kain screen, angkat dan tiriskan, juga dibantu pakai spons atau busa penyerap air. Kemudian tempel ke triplek berlapis kain sambil ditekan, gosok ke kiri, kanan, atas, bawah agar air berkurang dan bubur kertas menempel rata di kain. Jika mau lebih tebal, bisa dilapis 2 kali. Kerapatan lubang kain screen untuk menyaring bubur kertas 24T sampai 32T. Baiknya 24T agar air cepat turun. Rangka alat cetak bisa pakai kayu atau aluminium. Yang penting kain screen kencang, agar awet bisa pakai rangka aluminium. Selanjutnya sama mencetaknya. Kalau tadi kedua cara, dua-duanya dilapis 2 kali. Kalau yang ini juga 2 cara dan keduanya dilapis hanya 1 kali. Setelah selesai, lanjut dijemur di panas matahari. Posisi menjemur bisa miring atau mendatar, disesuaikan kondisi tempatnya. Penjemuran kalau cuaca panas bisa kering 4-5 jam, juga tergantung tebal atau tipisnya kertas. Kalau terlalu tebal, dilapis berkali-kali, penjemuran bisa lama. Jika cuaca mendung atau hujan, maka dianginkan saja, tentu keringnya lebih lama. Penyimpanan sementara bisa disusun. Kertas ketemu kertas, belakang triplek atau ubin granit ketemu belakang triplek atau belakang ubin granit. Menumpuknya kalau kertas masih basah, jangan sampai menempel, jadi diberi rongga sedikit. Kalau kertas sudah kering, bisa ditumpuk lebih rapat atau menempel. Mencetak bubur kertas di alas ubin granit. Basahi sekalian, bersihkan ubin granit pakai sabun. Cara mencetak bubur kertas ke ubin granit bisa pakai cara triplek berlapis kain. Tapi terkadang hal-hal tertentu saat kering kertas susah dilepas, maka agar lebih aman atau kertas bisa dilepas,
Cara cetaknya agak berbeda, yaitu memakai tambahan rangka cetak pakai kain screen dengan kerapatan lubang kain screennya lebih rapat. Jadi ini untuk alat presnya sebelum ditempel ke ubin granit. Cara presnya bolak-balik, setelah dipres kemudian dicetak atau ditempel ke ubin granit. Aduk bubur kertas dalam bak, biarkan air agak tenang. Air dalam bak bisa ditambah atau dikurangi agar bubur kertas tidak terlalu kental, juga tidak terlalu encer atau cair. Masukkan rangka cetak yang ditumpuk, angkat dan tiriskan airnya. Lepas angkat rangka cetak yang tidak pakai kain screen, bubur kertas tercetak di rangka cetak yang pakai kain screen. Jika diperlukan, bisa tiriskan lagi airnya pakai spons atau busa penyerap air. Cara presnya bolak-balik. Setelah dipres, kemudian dicetak atau ditempel ke ubin granitnya. Kemudian seperti pres di triplet berlapis kain, maka juga ditekan, digosok ke kiri, kanan, atas, bawah pakai rakel atau alat gosok. Ini busa atau karet pembersih air di lantai atau ubin. Ditekan, digosok sampai agak kering, bubur kertas menempel rata di ubin granit. Jika dirasa air masih cukup banyak, bubur kertas belum rata menempel di ubin granit, bisa dilanjutkan pres atau gosoknya pakai rangka cetak pakai kain screen yang untuk mencetak bubur kertas dari bak. Karena lubang kain screennya lebih besar dibanding kain screen di rangka cetak presnya. Tapi kalau dirasa air sudah agak kering dan bubur kertas rata menempel di ubin granit, maka pres atau gosoknya cukup hanya pakai rangka cetak pres yang lubang screennya lebih rapat. Ini dilapis dua jika ingin kertas lebih tebal. Jika mau tipis, bisa satu lapis saja. Selanjutnya mencetak bubur kertas hanya pakai rangka cetak yang ada kain screen saja. Kertas yang dihasilkan lebih tipis. Jika diperlukan, bisa tiriskan lagi airnya pakai spons atau busa penyerap air.
Prosesnya sama, dipres bolak-balik pakai rangka cetak yang lubang kain skrinnya lebih rapat dibanding lubang kain skrin cetak bubur kertas dari bak. Kerapatan lubang kain skrin untuk menyaring bubur kertas 24T sampai 32T. Baiknya 24T agar air cepat turun. Kalau untuk alat presnya, khusus cetak di ubin granit, pakai kerapatan lubang kain skrin yang berbeda. Umumnya yang lebih rapat dibanding untuk menyaring bubur kertas. Rangka alat cetak bisa pakai kayu atau aluminium. Yang penting kain skrin kencang, agar awet bisa pakai rangka aluminium. Selanjutnya dijemur di panas matahari. Kertas bisa cepat kering tergantung panas matahari dan ketebalan kertas. Jika kertas tipis dan panas terik, kertas bisa kering sekitar 4-5 jam. Kalau panas kurang dan kertas tebal, maka lebih lama. Jika cuaca mendung atau hujan, penjemuran dianginkan saja di ruangan yang terhalang dari hujan. Tentu keringnya lebih lama. Selanjutnya penyimpanan sementara. Jika kertas kering belum dilepas atau kertas masih basah. Jika ruangan terbatas bisa ditumpuk, disusun berdiri, berhadapan. Kertas ketemu kertas, belakang triplek atau ubin granit ketemu belakang triplek atau belakang ubin granit. Menumpuknya kalau kertas masih basah, jangan sampai menempel, jadi diberi rongga sedikit. Kalau kertas sudah kering, bisa ditumpuk lebih rapat atau menempel. Jika ada kertas masih basah, saat cuaca panas, bisa dibuka, dijemur lagi. Selanjutnya melepas kertas yang sudah kering di triplek berlapis kain. Alat lepasnya bisa dari bekas kartu perdana atau penggaris tipis atau bahan lainnya yang tipis. Dicongkel bagian tertentu, biasanya dekat ujung kertas. Setelah terbuka dikit, masukkan alat congkelnya lebih dalam dan sambil didorong, ditekan ke sekeliling kertas, kemudian kertas ditarik sampai lepas dari kain. Selanjutnya melepas kertas kering di ubin granit. Letakkan ubin granit dialaskan triplek. Cara melepas bisa seperti cara triplek berlapis kain, tetapi agar kertas bagian belakang tidak berbulu atau berserat atau seratnya tidak ketarik, maka bisa cara lain dengan ditekan atau didorong pakai alat yang tipis dan lebih panjang. Tentu setelah dicongkel, didorong sambil ditekan ke seluruh sisi kertas.
Kemudian pakai alat lebih panjang, tekan dan dorong sampai kertas lepas dari ubin granit. Selanjutnya ini contoh kertas lebih besar. Cara melepas kertasnya sama. Melepas kertas yang sudah kering merupakan bagian terakhir dari proses pembuatan kertas daur ulang. Cara membuat kertas daur ulang bermacam cara, jadi bisa berbeda-beda caranya dan hasil kertasnya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.